Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Duku Benda 01, pada yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf SD Negeri Duku Benda 01. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang disusun oleh Ibu Yusrida Putri Kusmaningrum, Sarjana Pendidikan. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Duku Benda 01. Yang keempat, acara inti. Dan yang kelima, penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu untuk sambutan yang akan disampaikan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Duku Benda 01. Kepada Bapak Ruswanto, Sarjana Pendidikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibu bapak yang saya hormati, sebelum kita mengikuti acara pada siang hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bersilaturahim dalam acara kedinasan, dalam acara khusus pada hari ini, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Yuslinda Putri Kusumaningrum SPG. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, mari kita sebagai teman sejawat patut kiranya untuk mendukung agar pelaksanaan acara pada hari ini berjalan lancar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan pertolongan dan meridhoi kegiatan kita hari ini, dan semoga acara hari ini akan menambah hasanah ilmu pengetahuan bagi kita bersama. Akhirnya dengan memanjatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pada hari ini kita ikuti bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Bunda 1. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Yuslinda Putri Kusumaningrum SPD. Monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Dukuh Benda 01, kepada yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri Dukuh Benda 01, serta yang saya hormati pula tamu undangan dari SD Negeri Dukuh Benda 4, SD Negeri Guci 01 yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman belajar, pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, Yuslinda Putri Kusumaningrum, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tegal. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara diseminasi ini saya mulai, sebelumnya izinkan saya mengucapkan permohonan maaf apabila undangan untuk mengikuti diseminasi ini mengganggu waktu-waktu Bapak Ibu semua sedang melaksanakan ujian akhir tahun atau tes. Kemudian yang kedua, izinkan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kedatangan undangan yang saya berikan dalam rangka diseminasi ini. Pada acara nanti yang akan kita laksanakan, kita akan sharing, kita akan ngobrol tentang budaya positif yang ada di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu, penerapan budaya positif ini sudah Bapak Ibu laksanakan secara tidak langsung, sudah Bapak Ibu laksanakan. Cuman pada saat-saat seperti ini, pada zaman ini, semua yang kita lakukan itu harus kita teorikan, harus kita ajukan kepada teori-teori, dan ibaratnya kita dokumentasikan. Oh, melakukan ini, oh ini namanya budaya positif. Gawe RPP, yang dulu RPP namanya modul ajar, seperti itu. Jadi boten usah tegang nggih. Nanti kalau Bapak Ibunya tegang, saya ikut tegang. Tadi saya lihat tegang sekali, coba pundaknya diloloskan mawon lah, makin kula grogi. Anggere grogi ya, makin kula buyar. Nanti kita santai mawon sambil
Nun saya sambil dahar mboten napa-napa, sambil minum mboten napa-napa. Yang penting acaranya tetap berjalan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Oke, monggo lanjut. Pada konsep inti budaya positif, nanti kita akan mempelajari 8 subbab materi, di mana dimulai dari perubahan paradigma belajar sampai dengan segitiga restitusi. Jadi kita akan mengupas satu persatu 8 materi ini yang secara tidak langsung saya yakin pasti sudah dilakukan, pasti sudah dilakukan. Kemudian lanjut, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya, sesuai tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada dewasa ini, pada zaman ini, maksud saya zaman ini kita dihadapkan pada paradigma baru terkait dengan perubahan kurikulum, dari mulai kurikulum 13 sampai dengan kurikulum merdeka, di mana akan ada banyak sekali paradigma yang kita temui dan hal-hal baru yang kita temui, padahal pada kurikulum yang lama itu sebenarnya sudah ada, sudah diterapkan, hanya paradigmanya kita ganti dengan paradigma baru. Salah satu yang sering kita dengar, sering kita pusingkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu sing kayak apa? Kok diomong mawon, entah itu di KKG, di BMM, di rapat, itu pasti pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya yakin sebelum muncul kurikulum merdeka, pembelajaran berdiferensiasi itu secara tidak langsung sudah kita lakukan. Sebagai contoh seperti ini, saya masak nasi goreng, menunya satu nasi goreng, tetapi ana sing saya sajikan pedes, ana sing pedesnya cuit, ana sing ora pedes. Yang kita sajikan itu ibaratnya murid, pembelajarannya satu, misalkan tema satu, tetapi ana sing alon macani, ana sing wis bisa melayu, ana sing nembe timik-timik nembe berangkat. Nah, itulah diferensiasi dan pasti sudah jenengan lakukan. Contoh di kelas 1, anak sing durung pinter maca, ya kita beri bacaan yang ringan. Anak sing wis pinter maca, kita beri bacaan yang agak sulit. Itulah berdiferensiasi. Jadi ora usah nonton YouTube sing mumet-mumet. Oh, kiye pembelajarannya kelompok ini. Kita lakukan yang sederhana saja. Intinya adalah kita tahu kebutuhan murid. Anak sing paham nek nganggo gambar, ya kita sediakan gambar. Anak sing paham nganggo teks, wis apal, wis ngerti, ya kita sediakan teks. Itulah diferensiasi sesuai kebutuhan murid. Jadi muara dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu yang sering digaung-gaungkan, sering dielu-elukan. Karena apa sih pembelajaran kurikulum merdeka itu? Intinya adalah profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu dimensinya apa mawon? Masih ada lagunya, oke? Ada, monggo kita nyanyikan bersama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Saya paling apa Bu Guru Jarwati, tepuk tangan. Paling apa, paling senyap, paling apa. Itulah muara dari perkembangan belajar berdiferensiasi, itu adalah profil pelajar Pancasila. Intinya Pak mewujudkan seperti itu. Monggo next. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, saya akan bertanya dulu pada Bapak dan Ibu. Yang pertama, hukuman
siswa. Setuju apa mboten? Setuju boleh, tidak ya ora apa-apa, mboten dosa. Tidak setuju, tidak setuju, mboten apa-apa. Yang kedua, penghargaan dapat mendisiplinkan siswa. Setuju semua? Oke, mboten apa-apa. Yang pernyataan pertama dan kedua itu sering secara tidak langsung kadang kita lakukan, tetapi ternyata ada miskonsepsi. Next, ternyata menurut Dr. William Glasser niku ada miskonsepsi ilusi teori kontrol. Niki macane kudu hati-hati teman, bukan kepleset. Miskonsepsi ilusi teori kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Kenyataannya apa Bapak Ibu? Kita itu tidak bisa mengontrol murid. Mengontrol perilakunya itu kita tidak bisa. Ketika kita mengontrol dan murid itu ibaratnya nurut, dia hanya bersedia dikontrol oleh gurunya. Aslinya tidak bisa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ternyata itu tidak benar. Ketika kita sering melakukan penguatan positif terus-terusan secara berlebihan, ternyata itu tidak efektif. Maka yang tertanam dalam pikiran siswa adalah nyam kok anggar kaya kie mesti digaya karo guru, mesti kok nyam digaya kie karo guru. Itulah ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sebaliknya. Ketika kita sering mengkritik dan membuat orang itu merasa bersalah, maka justru akan mematikan karakter, akan tumbuh trauma dalam dirinya, bukan malah menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sejatinya kita itu tidak punya hak untuk memaksa murid, memaksa orang lain, itu kita tidak bisa. Nah, yang bisa mengontrol, bisa mengontrol dan melakukan apa yang akan kita mau, berarti diri kita sendiri. Berarti sejatinya guru niku nek ngongkon muridnya nurut, itu hanya akan jangka waktu pendek, tidak dalam jangka waktu lama. Berarti tadi dua pernyataan saya sebelumnya, hukuman dan penghargaan dapat menguatkan, dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira betul atau salah? Salah. Ternyata hukuman dan penguatan itu tidak efektif. Kemudian lanjut. Nah, ini paradigma stimulus dan respon yang harus kita ubah. Niki adalah dari paradigma lama ke paradigma baru. Kemudian yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal pada teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Apa nih murid kita sendiri mawon kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika kita menjelaskan A karo siswa, durung tentu sing ditangkap niku A. Apa maning kita menjelaskan kertas pada guyu nggih. Sing ditangkap malah sejen. Itu seperti itu. Niki tidak akan saya bacakan semua, kita langsung lanjut ke yang nomor 5. Orang lain bisa mengontrol saya. Padahal pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sejatinya jika misalkan kita memberi masukan, tidak seketika itu anak akan mau, pasti akan ada prosesnya. Tetapi memang tugas kita memberi nasihat, memberi semangat seperti itu. Nah, anggere hukuman ora oli, penghargaan ora oli, bagaimana cara kita membangun agar anak itu mau secara sadar mengubah perilakunya itu dengan apa? Next, dengan cara
disiplin positif, hukuman ora oli, penghargaan berlebihannya ora oli. Kita bangun dalam diri mereka sendiri dengan cara disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kalau dari motivasi ekstrinsiknya kita tidak bisa mengontrol, ya kita bangun. Berarti caranya kita menyadarkan. Orang memberi penghargaan, orang hukum, tapi disadarkan, kira sadar. Seperti itu caranya dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu nanti akan ada beberapa pertanyaan kan, lah disiplin positif sing kayak apa? Sing gunanya gue nyadarkan siswa, nanti lambat berjalan akan kita kupas selanjutnya. Nah, dari disiplin-disiplin positif itu yang akan kita tuju adalah nilai-nilai kebajikan, di mana yang akan kita tanamkan, yang akan kita sadarkan dalam siswa itu ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu yang disepakati bersama. Yang pertama, profil pelajar Pancasila jelas. Ini adalah tujuan dari kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, PYP atau Ibo Primary Years Program. Berarti yang akan kita tanamkan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, sampai dengan komitmen. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah kita tanamkan ini Bapak Ibu, keterampilan hidup. Itu yang akan berguna di masyarakat atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah contoh nyata nanti yang akan di masyarakat, akan murid-murid kita laksanakan. Jadi di sekolah adalah tempat menumbuhkan ini semua. Sebisa mungkin kita yang akan menumbuhkan. Nah, ketika kita sudah memberikan disiplin positif, sudah mengacu pada nilai-nilai kebajikan, kita juga harus tahu jane bocah ki nek melakukan sesuatu, motivasinya apa. Sudah saya sampaikan, kita itu orang oleh hukum, orang oleh memberikan penghargaan berlebih, berarti kan harus menumbuhkan kesadaran. Maka kita cari tahu ki bocah motivasinya apa. Lanjut. Nah, ternyata motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah. Berarti anak melakukan sesuatu kira orang dihukum atau kira orang diganyani karo gurune, itu adalah motivasi yang sangat rendah. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ini di tengah-tengah, walaupun ini juga motivasinya cenderung buruk, cenderung tidak pas. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, lah gue anggap gawa buku guru mesti nyamuk pas ini duit, nyamuk mesti pan dinaikkan, nyamuk mesti lah. Inilah motivasi. 2 motivasi ini motivasi berasal dari luar, dipengaruhi oleh suatu keadaan. Nah, yang harus kita bangun adalah motivasi yang nomor 3, motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kepimen carane bocah gelem sinau itu karena kesadaran, bocah gelem rapi rambutnya itu karena kesadaran, bocah gelem tertib itu karena kesadaran. Nah, itulah yang mesti kita bangun sebagai guru kepada murid-murid. carane tidak bosan ngandani. Niku ta kaya bendina nggih Bapak Ibu. Kaya KPK kaya lakak orang ngandani ya kaya ora mungkin. Sering ngandani, menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif serta
memberikan sebuah lingkungan positif itu menjadi budaya yang positif. Jadi kesadaran itu walaupun belum langsung terlihat, maka lambat laun itu akan menjadi kesadaran. Oh iya ya, anggernya dikandani Bapak Ibu guru, sinau kirang pinter, sinau nggo salah nggo awake dhewe, bukan untuk menjadi juara kelas. Kalau itu nyok nek sinau engko nyok oleh hadiah, oleh juara, nyok dipanggil maju, itu belum motivasi dari diri. Jadi kamu belajar untuk diri kamu sendiri. Kamu nanti hidup membutuhkan ilmu kayak berguna untuk ini. Lah itulah tugas kita sebagai guru, membangun dan menyadarkan dari dalam diri sendiri. Nah, untuk membangun motivasi intrinsik itu salah satu caranya adalah hindari hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebih. Memberikan penghargaan boleh Bapak Ibu, boleh, tetapi aja berlebihan, karena nanti murid akan ketergantungan seperti itu. Nah, tujuannya adalah agar meminimalisir motivasi ekstrinsik dalam diri siswa. Jadi ketika intrinsiknya sudah dibangun, intrinsiknya, pondasinya sudah kuat, maka motivasi dari luar sing kepingin oleh penghargaan, kira orang dihukum itu akan lama-kelamaan akan hilang seperti itu. Lanjut. Nah, niki anggere penghargaan jelas, secara berlebih jelas, hukuman ora oleh. Nah terus kepimen guru anggere ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, kita berikan konsekuensi, bukan hukuman tapi konsekuensi. Nah kita lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan. Padahal pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau kok hukuman, kamu mendapatkan hukuman pasti sakit. Tapi konsekuensi, kalau kamu tidak seperti ini, ya bakalnya kayak gini. Itu pasti terjadi konsekuensi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, akan membekas terus. Kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk dalam jangka waktu pendek. Berarti konsekuensi itu hanya pemberian seperti peringatan, tapi dalam jangka waktu pendek, tidak akan membekas. Kemudian korban mendapat keadilan, sedangkan pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Jadi kita sedikit mengabaikan korban, walaupun orang diabaikan simpleng, tetapi sedikit. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, kur dewek itu orang nyaman, tapi tidak tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat, berarti dihukum malah tambah. Kemudian konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Walaupun kita memberikan hukuman, bukan hukuman, konsekuensi atau penguatan, itu hanya akan berlaku dalam jangka waktu pendek. Nah, tahapan konsekuensi itu bisa kita lakukan dengan cara restitusi. Nanti restitusi akan saya bahas sendiri, bukan di sini. Jadi intinya adalah bukan hukuman yang kita berikan, tapi konsekuensi. Kon ora sinau, ya konsekuensinya nilainya jelek. Bukan ora sinau disuruh lari. Ini namanya hukuman. Monggo next. Next. Nah, ini ada beberapa pernyataan sudah beserta keterangannya. Ini contoh-contohnya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini bukan konsekuensi tapi hukuman. Hukuman itu berarti spontan. Spontan tuh terlambat, ya wis copot sepatune. Ya wis mana lari. Spontan, biasanya hukuman itu seperti itu. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu konsekuensi. Karena kamu sudah mengotori, konsekuensinya kamu harus membersihkan. Kemudian
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, yaitu konsekuensi. Lalu murid bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan karena 10 menit terlambat pelajaran PJOK, konsekuensi. Mengapa antara nomor 1 lari dengan nomor berapa nih Bu? 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 lari beda hukuman dengan konsekuensi. Lah karena materi PJOK itu tentang lari. Jadi ketika pelajaran PJOK Pak gurunya atau Bu gurunya memberikan konsekuensi fisik, tetapi masih dalam satu lingkup materi, yaitu masih disebut konsekuensi. Kemudian duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan, itu juga konsekuensi. Jadi kalau kita lihat antara hukuman dengan konsekuensi, biasanya hukuman itu tidak nyambung. Contoh, orang nganggo sepatu berwarna hitam, dia disuruh lepas. Orang nyambung itu tidak mendidik. Kemudian disuruh misalkan terlambat ke sekolah, disuruh lari, tidak ada hubungannya, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu nyambung. Contoh, kita mencoret-coret meja, ya konsekuensinya harus membersihkan. Nyambung antara hukuman dengan konsekuensi itu nyambung. Monggo next. Oke, lagi. Nah, ketika subjeknya siswa melakukan suatu pelanggaran, melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari peraturan, kita lihat aslinya kayak bocah gue kepinginnya apa, motivasinya apa, dan yang dia butuhkan itu apa, kita analisis. Nah, saya atau materi ini sudah merangkum 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup. Contoh, jenengan sedang tersesat di hutan, anak pesawat ngirimi makanan karo ngirimi son go karaokean, jenengan milih putih, milih son go karaokean, ya paling bener milih yang makanan karena untuk bertahan hidup. Karaokean kayak ngomong nasi pentingnya untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Niki jelas semua orang kebutuhannya pasti kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Tidak mungkin dalam diri kita kok nyong kepingin, contohlah kita mulang, kan kita juga butuh penguasaan kelas, kita juga butuh menguasai. Kemudian kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi kita analisisnya bocah bisa nih kayak aslinya nang apa, motivasinya apa, yang dia butuhkan apa. Oh ternyata orang cukur-cukur jebule mamanya belum duit. Oh berarti kan dia kebutuhan dasarnya niku memang belum terpenuhi karena faktor ini, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, setelah tahu pastinya, setelah tahu kebutuhan dasarnya, kita sebagai guru harus bisa tahu posisi kita itu sebagai mana. Posisi kontrol kita sebagai guru terhadap murid itu posisi yang mana? Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Seringkali kita tidak sadar kita pasti berada di 5 posisi ini, pernah di posisi ini. Nah, setelah kita mengetahui hukuman dan penghargaan itu tidak efektif, maka posisi penghukum itu tidak disarankan. Tidak disarankan kita sebagai guru itu berada di posisi penghukum. Ini adalah posisi yang ibaratnya paling bawah. Nek is kepepet, kayak kepepet teman bisa dilaksanakan, tapi agar orang kalau bisa orang usah. Kemudian pembuat merasa bersalah.
ini di atasnya penghukum, kemudian posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nanti kita akan tahu direkomendasikan atau yang paling efektif dari kelima ini adalah yang mana. Jika penghukum dan pembuat merasa bersalah itu tidak direkomendasikan, maka sing ngendi berarti konsep kayak apa? Nah, kita lanjut, kita lihat video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Bilang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi
Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawa cek saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekenjar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki
memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Padahal mau saya tanyakan, berarti yang efektif yang mana? Efektif dijawab sekalian. Nah, tadi kita sudah melihat bersama-sama video-video ini. Kalau Bapak Ibu lihat di topik PFN itu ada video ini. Ada kesimpulan dari 5 posisi kontrol guru dari penghukum sampai manajer. Tadi yang disarankan apa nggih? Manajer. Kados terlihat sekali nggih perbedaannya. Penghukum niku seperti ini, pembuat merasa bersalah seperti ini, teman, pemantau, manajer. Nah, memang yang disarankan itu adalah posisi manajer. Tetapi kalau sekali-kali kita menjadi pemantau atau teman, apakah boleh Bapak Ibu? Boleh, tetapi ya tidak terlalu sering. Lo kan kalau guru ini kayak karo kancane ibaratnya harus niku. Nah, untuk 5 posisi kontrol ini sudah kita saksikan bersama. Sepertinya videonya nggak cukup paham nggih, dengan contoh langsung seperti itu, dengan dampak-dampaknya. Kalau kita berada di posisi penghukum terus, maka dampaknya pada murid akan apa? Membuat rasa bersalah, dampaknya seperti apa? Nah, tadi pada posisi manajer itu terlihat jelas dampaknya itu yaitu kita ingin membangun kesadaran. Walaupun kita teori ya Bu, praktek kita ya Bu. Nah, niku Bapak Ibu, kalau teori, sekedar teori, ya hanya akan menjadi angin lalu. Tetapi kalau sekali-kali kita terapkan dan berhasil, itu rasanya luar biasa. Luar biasa kayak, iya ya ternyata kok bisa ya kayak gini. Nah, yang nuwun sewu, di sini saya hanya menyampaikan materi saya itu tangan panjang dari BBGB Balai Besar Guru Penggerak untuk menguatkan, untuk
melakukan posisi kontrol niki, wong saya lihat nggih kula melu penggerak karo buka PMM, anggere ora nggih kula mboten ngertos, maka bersama-sama monggo. Karena saya juga belum sepenuhnya menjadi manajer yang belum, harusnya bersama-sama. Kemudian lanjut. Nah, coba kalau dari kata-kata ini kira-kira niki nopo? Saya kecewa sekali dengan kamu, posisi nopo nggih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kata-katanya negatif, menyakitkan, penghukum. Next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira nopo? Membuat merasa bersalah. Nggih. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi nopo Bu Eli? Nggih, mau nopo nggih? Teman, nggih, teman. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Niki juga berupa kata-kata ajakan. Kata-kata ajakan niku juga untuk posisi teman. Kemudian yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Membuat merasa bersalah. Oke. Lanjut, next. Nah, kita masuk ke penghujung, buatan ujung teman. Keyakinan kelas yang pertama kali kita harus lakukan untuk menciptakan budaya positif ini adalah keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bisa kok untuk keyakinan itu peraturan. Karena jika itu keyakinan kelas, maka kita bersama-sama dengan siswa kita membuat yucah, kita kan gawe peraturan istilah, tapi namanya keyakinan kelas. Kon anggere kelas nyaman kepimpin. Contoh, jika tidak ada yang tidak melaksanakan piket, kue bener apa salah? Itu adalah keyakinan kelas. Jadi kita buat bersama-sama. Tetapi kalau peraturan kelas, apa dulu? Kalau peraturan kelas itu kita yang membuat. Oke, kelas 5 aturannya kayak gini. Gelem ora gelem muridnya kudu kaya kiye. Jadi tidak timbul kesadaran dalam diri. Lah kita peraturannya guru atau peraturan ini. Pernah saya lakukan Bapak Ibu guru, walaupun tidak tertulis. Saya pernah menerapkan mulai di kelas 4 dan kelas 5 ini berjalan. Siapa yang membuat temannya nangis, Bu Guru rapat hukum, langsung kamu pulang. Dan itu memang efektif karena diyakini oleh semua anak. Anggere anak sing nangis balik. Pernah ada contohnya, saya tidak ngomong satu kecap pun balik dewe. Karena kita sudah meyakini kalau ada yang nangis dan saya salah, saya memang keyakinan kelasnya seperti itu. Nah, ternyata efektif daripada hanya membuat peraturan kelas. Nah, di kurikulum ini lagi-lagi kita mengacu ke kurikulum ini, sebaiknya apa yang akan kita laksanakan kita dokumentasikan. Dokumentasikan berarti peraturannya dipasang. Kemudian saya yakin dari dulu ya sudah ada pembiasaan seperti itu. Misalkan kalau murid seperti ini konsekuensinya ini. Nah, di kurikulum Merdeka ini sing mau orang dipasang dia dipasang terus buku. Oke, lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu seperti apa? Yang pertama bersifat abstrak. Jelas kalau menyangkut ke karakter tidak ada yang bersifat real, semuanya masih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal atau umum yang mudah dimengerti. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Contoh, aku cinta kebersihan. Berarti nek sing ora piket, ora cinta gue kalau bersihan. Aku cinta kedamaian. Berarti nek sing gelut, ora cinta damai. Itulah kita kemas menjadi sebuah kata-kata positif karena
Sejatinya otak kita itu tidak bisa menerima hal negatif. Otak kita itu akan mudah terserap kalau kita diberi pernyataan positif. Coba Bapak Ibu saya memberikan satu kalimat, jangan dilakukan. Nggih. Jangan bayangkan gajah. Nang kene gambarannya malah apa? Lah malah gajah. Karena hal negatif itu malah angel mlebune. Kecuali kalau sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan. Nggih, karena kita melihat anak niku, kalau kita masih menganggap anak niku ada lembaran putih yang harus kita tulis, niku salah. Lah nek anak niku lembaran kertas kosong yang harus kita tulis, buku bedah satu pinter nembang kabeh wong anak Pak Guru Kirman. Berarti Pak Guru Kirman manai nembang bisa nembang kabeh. Boten. Anak itu sejatinya dia sudah punya bakat. Dia itu adalah tulisan-tulisan samar. Dia itu jebrol wis ana bakate. Nah, tugas guru adalah menurut filosofi Ki Hajar Dewantara menebalkan. Sing apik ditebalkan, sing ora apik sebisa mungkin aja ditebalkan, diminimalisir seperti itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tentu antara kelas 1 dengan kelas 6 pasti keyakinan kelasnya berbeda. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat melibatkan keyakinan kelas. Jadi saat membuat peraturan itu biasanya pada saat MPLS. Saat MPLS niku kita membuat struktur organisasi, jadwal piket, jadwal pelajaran sekaligus dengan membentuk keyakinan kelas. Saya lihat juga di sini di setiap kelas sudah ada keyakinan kelas, oke Bapak Ibu? Sudah ada. Jadi aslinya niku nopo wis anak sembarang gemian mula peraturan keyakinan kelas itu sudah kita terapkan. Cuman berarti kayak gini ada keyakinan kelas. Gemian anak RPP, saiki modul ajar seperti itu. Monggo. Nah, setelah kita bentuk keyakinan kelas, wis ana aturannya, kok bocah esih melanggar, apa yang harus kita lakukan? Jare rali buku, jare rali penghargaan, kita lakukan restitusi. Nah, restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Solusinya adalah restitusi, di mana restitusi ini memuat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Makanya disebut segitiga restitusi. Kita bahas tahapannya satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sing ngarani bocah salah niku adalah proses. Orang mungkin anak bermain sepeda langsung bisa, mesti anak tibane. Sing ngarani dadi bocah jujur, orang lahir SD langsung jujur boten, mesti anak goro-goroe. Orang mungkin itu. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menstabilkan identitas. Jadi tidak menyalahkan dulu. Bisa nih bocah kok gelut, bisa nih bocah kok non sewu mengambil milik teman, nek nyolong asal nih, nyolong asal kok mengambil milik teman. Itu jangan disalahkan dulu, tapi kita stabilkan dulu. Dan ini saya yakin karena saya di sini sudah berapa tahun, 5 tahun, Bapak Ibu sudah melakukan. Contoh kemarin ada kelas 3 yang gelut nih, si Nabil Nalih Basit. Ternyata sudah dilakukan menstabilan identitas ini oleh siapa? Karena saya melihat Ibu Guru Jarwati. Kok nang apa sih bisa digelut? Kok lagi jaga lemot? Kok nang apa sih? Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung menyalahkan. Kata-katanya berbuat salah itu wajar. Kemudian
tidak ada manusia yang sempurna. Lalu ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak akan mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Anak bocah lo takoni, kok nang apa sih lagi jengkel nemen? Bukur tahu jengkel tak ora apa-apa, tapi nang apa sih? Itu adalah menstabilkan identitas. Dan saya pernah melihat semuanya, Pak Guru Wilma tahu, Pak Guru Romi tahu, Bu Guru Yuli sing sering nemen, Bu Guru Teguh Mamon, Bu Guru Yuli, Bu Guru Eli semua, Mas Nelu dia tahu. Berarti secara tidak langsung aslinya memang kita itu sudah melakukan pun orang ngerti istilahnya kayak apa, terus itu penstabilan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tidak menyalahkan, distabilkan, tapi kita harus memberikan pengertian bahwa itu tidak benar, itu salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, validasi tindakan yang salah itu contoh bocah gelut, lah kayak di sini Bu Guru, lah kayak miranya Bu Guru. Lah iya, mboten apa-apa, kan mesti ana alasan ya, oke? Bisa nikon gelut karo kae, oh iya. Lah kan di sini. Nah, kita cari tahu dulu. Kemudian tapi kita juga harus mengeluarkan bahwa itu tidak benar. Nek gelutnya ya laka bener. Selanjutnya setelah validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu berarti kita mengaitkan nek kayaknya kira-kira sesuai apa orang karo peraturan. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nah, untuk menanyakan keyakinan kelas ini, maka harus dibuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita apa ya? Laka Pak Guru. Nah ya ora tadi wong peraturan itu laka. Anggere gelut pimen ya, konsekuensinya apa ya? Apa ya Pak Guru? Laka sih. Nah kelas laka. Nah maka yang pertama kali kita buat, sudah saya sampaikan, buat dulu peraturan kelasnya kayak apa. Berarti ini anak bocah gelut, lagi keyakinan kelas, nek anak bocah gelut kepimen, kebiar lagi buat peraturannya kepimen. Nah, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Oh, anggere gelut, berarti kamu tuh balik Bu Guru lah, ngerti. Berarti kok bener apa salah? Salah. Berarti kok kudu balik apa orang? Balik Bu Guru. Nah, seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita langsung menjustis seperti itu, tapi kita gali dulu. Oh, anak bocah gelut takoni. Oh, bisa nih kira-kira nek gelut bener apa ora? Terus peraturan iki nang sekolahan nang kelas dhewe ana peraturan bocah gelut apa ora? Jare keyakinan kelasnya aku cinta kedamaian. Nek gelut damai apa ora? Seperti itu. Nah, tahapan-tahapan restitusi ini memuat 3, yaitu ini adalah tahapan terakhir. Secara teori memang seperti ini. Mungkin rada susah untuk diterapkan, tetapi apa salahnya mencoba. Tetapi saya yakin Bapak Ibu sudah dilakukan dan perlu saya ingatkan kembali dok. Tidak, oh niki jenengan kados niki boten. Saya hanya mengingatkan kembali. Kemudian selanjutnya penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Seperti saya sampaikan di awal, guru niku bukan pembuat atau penulis kertas kosong ibaratnya, tapi hanya menebalkan apa yang sudah ada di dalam murid. Karena guru niku diibaratkan sebagai petani.
petani nandur, nek bibite jagung metune napa? Nggih jagung. Murid-murid niku jagung kabeh. Kita tandur, tetapi tugas dari petani adalah mupuk, nyingkir nasu keting, kirang mulai api. Kalau bibitnya kurang bagus tapi dirawat dengan bagus, maka insya Allah hasilnya akan bagus. Jika kita lihat lingkaran budaya positif ini adalah yang paling dasar adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu adalah dasar dalam menciptakan budaya positif. Kita cari dulu, kita tentukan dulu patokannya seperti apa. Kemudian jika itu sudah menjadi aturan, maka akan diyakini. Semua siswa akan meyakini bahwa itu peraturan. Kemudian akan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang dimulai dari lingkungan kelas yang positif, maka akan membudaya menjadi lingkungan positif di sekolah. Seperti itu. Jadi kita mulai dari tahap yang paling sempit, paling kecil dulu di kelas, kemudian akan lambat laun walaupun tidak langsung tercipta budaya positif, tapi itu akan menjadi sebuah kebudayaan atau kebiasaan budaya positif. Demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila mengantukkan, membosankan. Lah es breakingnya bu guru lah tepuk bu guru, mohon maaf bu. Bapak Ibu kayak lagi mulang deh, padahal buatan mohon maaf tidak ada tepuk-tepuknya menyikat waktu anggrek tepuk kok tepuknya biasa setengah jam dewe kalau Pak Guru Kirtan dan Pak Guru Robin setengah jam dewe ditepuk. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menambah tujuannya hidup-hidup apa ya? Hidup-hidup ibadah lah, nambah ilmu seperti itu. Bukan maksud saya menggurui, saya hanya menyampaikan dan menguatkan seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi